Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Milclip. Kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema horor yang berjudul Insidious Chapter 3. Bagaimana kisah selengkapnya? Ikuti terus alur ceritanya. Awal video kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Queen, yang pergi ke seorang cenayang atau bisa juga disebut paranormal yang bernama Alice. Awalnya, Alice menolak karena dia tak ingin melakukan pekerjaan meramal nasib lagi. Namun setelah itu, Alice menyuruh Queen masuk untuk sedikit berbincang-bincang. Di dalam rumah, Queen mengatakan kalau dia ingin sekali berbicara pada ibunya yang sudah meninggal 1,5 tahun lalu. Setelah itu, Alice melakukan sesuatu untuk memanggil arwah ibunya Queen. Namun setelahnya, Alice mengatakan dia tidak bisa melakukan itu dan menyuruh Queen untuk menemui paranormal lain yang mungkin bisa membantu dia, dan mengatakan jangan pernah melakukan itu dengan caranya sendiri. Setelah itu, cerita berlanjut di rumah Queen. Di rumah, Queen tinggal bersama ayah dan adiknya, dan mempunyai seorang sahabat yang berada di sebelah rumahnya bernama Hector. Dia juga mempunyai tetangga seorang nenek tua dengan suaminya. Saat mau keluar, nenek itu berbicara aneh pada Queen, membuat Queen bingung akan kata-katanya itu. Namun, Queen tak terlalu menghiraukannya. Lanjut cerita, Queen melakukan audisi untuk sekolah teater di New York. Sesudah itu, Queen berbincang dengan temannya di tepi jalan. Mereka sedikit berbincang tentang keluarga dan kehidupan Queen. Kemudian mereka pun pergi. Namun saat menyeberang, Queen malah diam di tengah jalan karena melihat seseorang sampai Queen tertabrak oleh mobil. Queen mengalami luka berat dan secepatnya dilarikan ke rumah sakit. Saat dilakukan operasi, Queen yang dalam keadaan pingsan melihat sesuatu dalam bayangannya yang mengerikan, kemudian dia terbangun. Saat Queen terbangun, dia menceritakan kepada ayahnya sebelum dia mengalami kecelakaan. 3 minggu kemudian, Queen pulang ke rumah. Saat baru mau sampai, dia bertemu dengan nenek itu lagi, dan mengatakan sesuatu tentang makhluk mengerikan yang ada di dalam kamar Queen. Setelah itu, Queen sampai dan disambut keluarga juga tetangganya. Saat tiba di kamar, Queen yang barusan saja mendengar perkataan nenek tadi langsung merasakan ketakutan. Menjelang malam tiba, benar saja terdapat suara aneh di kamar Queen, membuat dia makin merasakan ketakutan. Saat pagi tiba, Queen menceritakan kepada ayahnya tentang dia bertemu cenayang, dan bersikeras mengatakan suara aneh tersebut berasal dari ibunya yang ingin dekat dengan dia. Tentu saja, ayahnya memarahinya karena dia terlalu mengada-ngada akan hal tersebut. Selanjutnya, balik ke si ibu cenayang tadi. Dia mulai berubah pikiran dan ingin membantu Queen. Di rumah, dia melakukan pemanggilan arwah lagi. Dia mengatakan pada arwah ibu Queen untuk menampakkan dirinya dan membantu Queen yang sedang dalam bahaya. Kemudian, bekas telapak kaki muncul di rumah Alice, dan membuka sebuah ruangan yang sudah lama Alice kunci. Alice sudah mengetahui kalau itu bukanlah arwah ibu Queen. Lalu dia pun menelusuri terus telapak kaki tadi, sampai saat tiba di pojok, iblis itu menampakkan diri, dan tentunya mengagetkan saya. Alice berlari ketakutan dan mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Lanjut cerita, Queen yang saat itu sedang melakukan video call bersama temannya, didatangi iblis tadi dan mulai melakukan hal tak terpuji pada dia. Sampai Queen terlempar ke bawah ranjang dan menjerit ketakutan. Ketika itu ayah Queen datang dan langsung menghampirinya. Karena kejadian itu, leher Queen pun mengalami cedera. Kemudian Queen menjelaskan pada ayahnya atas kejadian tadi. Di sana Queen mulai sadar kalau itu bukanlah ibunya, melainkan sesuatu yang ingin melukai dia. Pada saat bersamaan, nenek tua yang suka mengatakan hal aneh sebelumnya pada Queen meninggal dunia. Saat Queen akan tidur, dia mengalami hal aneh. Tiba-tiba dia sudah berada dalam kursi roda, yang selanjutnya didorong ke sebuah ruangan sampai dia terjatuh. Dan seketika dia langsung meminta pertolongan pada ayahnya. Ayahnya langsung menghampiri dia lagi, dan melihat jejak kaki yang berakhir di sebuah jendela. Saat ayahnya melihat, ada seseorang di bawah sana. Namun, saat Queen melihat, malah dia ditarik oleh iblis itu, yang selanjutnya diselamatkan oleh ayahnya. Ayah Queen yang sudah merasakan keanehan tentang kejadian-kejadian itu langsung pergi ke rumah cenayang yang sebelumnya pernah Queen hampiri.
Dia meminta pertolongan karena sesuatu sedang mengincar Queen untuk dibunuh. Namun Alice menjawab lagi, sekarang dia sudah berhenti meramal nasib. Karena saat Alice menggunakan kemampuannya, dia akan didengar oleh iblis lain yang ingin membunuh Alice. Karena sebelumnya Alice pernah melakukan sesuatu yang seharusnya tak dilakukan oleh makhluk hidup, yaitu Alice pernah mengunjungi dunia kegelapan untuk mencari suaminya yang sudah mati. Jadi karena itulah dia tidak memakai kemampuannya lagi, karena nantinya dia juga akan dikejar iblis lain yang ingin membunuhnya. Kemudian setelah itu ayah Queen hanya meminta Alice untuk sekedar menemui Queen. Kemudian Alice pun ke sana. Dia melihat di sekeliling kamar dan melihat keadaan Queen. Di sana dia menjelaskan sesuatu tentang penglihatan akan sosok yang mengganggu Queen. Dan setelah itu Alice berubah pikiran untuk membantunya. Alice bersama Queen dan ayahnya mulai melakukan pemanggilan arwah kembali. Tiba-tiba Alice sudah masuk ke dunia lain yang gelap. Di sana dia berjalan menelusuri lorong ruangan dan berbicara pada arwah-arwah yang ada di sana. Namun, saat di sebuah ruangan Alice dicekik oleh arwah yang dari dulu mengincar nyawanya. Tapi kemudian dia berhasil selamat. Setelah kejadian itu, Alice menyerah dan dia langsung pergi. Keesokan hari, adiknya Queen menyuruh ayahnya untuk memanggil tim pemburu hantu. Selanjutnya, saat malam mereka pun tiba. Mereka memasang segala perlengkapan yang mereka butuhkan. Setelah selesai, mereka langsung mengamati situasi di sana. Selanjutnya, di sini diperlihatkan Alice yang sedang bertemu temannya sesama cenayang. Dia menceritakan sesuatu yang sedang terjadi padanya. Kemudian, temannya memberikan sebuah penjelasan dan arahan tentang kemampuan mereka yang seharusnya memang digunakan untuk membantu orang lain. Lanjut ke rumah Queen. Lampu di sana tiba-tiba mati. Dan juga di kamera mulai melihat pergerakan Queen yang berjalan, yang seharusnya dia tidak bisa berdiri. Tim pemburu mendekatinya, namun dia menghilang. Mereka mulai melihat ke arah kamar dan melihat kamera sudah berada di lemari. Ayahnya langsung membuka lemari, tapi yang ditemukan hanya kameranya saja. Tiba-tiba, Queen sudah berada di belakang dan memukul mereka satu persatu. Queen yang dirasuki iblis tiba-tiba mengambil sebuah pisau dan berbicara kepada ayahnya yang kemudian ingin membunuh dirinya sendiri. Ayah Queen langsung menyelamatkan dia, dibantu tim pemburu dan adiknya yang datang ke kamar. Setelah mengikat Queen, tim pemburu mengatakan tak bisa lagi membantunya. Saat akan diusir, tiba-tiba Alice datang ke sana. Kemudian Alice memulai melakukan sesuatu lagi untuk pergi ke dunia lain. Alice mengumpulkan semua orang yang ada di sana. Kemudian, dia pun berhasil. Alice kembali berada di lorong ruangan itu lagi. Di sana, Alice memasuki sebuah ruangan. Namun tiba-tiba, iblis yang ingin membunuh Alice datang lagi dan mencekik dia. Tapi kali ini Alice bisa melawannya. Kemudian, Alice bertemu dengan iblis yang sudah membawa separuh nyawa Queen. Alice kemudian membawanya berlari. Iblis itu pun mengejarnya. Sampai tiba Alice di sebuah ruangan saat pertama Alice masuk ke alam lain. Alice berhasil kembali, namun Queen masih terperangkap di sana. Di dunia nyata, Alice memanggil-manggil Queen agar segera bangun dan menjauh dari iblis itu. Kemudian Alice mendengar arwah nenek yang waktu itu dan mengatakan sebuah buku catatan Queen. Alice langsung mencarinya. Setelah ketemu, Alice menemukan sebuah surat yang ditinggalkan ibunya Queen untuk dia. Ternyata ibunya Queen ingin menggapai dia dan ingin menyampaikan secepatnya Queen bisa membaca surat itu. Alice pun meminta bantuan arwah ibu Queen untuk menyelamatkannya. Di dunia lain, arwah ibu Queen membisiki dia, dan di dunia nyata memberi dukungan untuk mereka. Di dunia lain, Queen mulai sadar dan mencakar muka iblis itu. Kemudian dia terbangun dan kembali ke dunia nyata. Alice selanjutnya menceritakan pada Queen tentang ibunya yang berada di sana. Queen sangat senang mendengarnya. Queen menangis di pelukan ayahnya. Keesokan harinya, mereka bertiga pergi dari rumah Queen. Namun, saat Alice di rumah, tiba-tiba dan film pun selesai. Itulah kisah dari film tadi, menegangkan sekaligus mengagetkan, bukan? Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.